Saudara-saudari, Injil kita pada malam Natal ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari terkasih, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Pada hari Natal yang penuh rahmat ini, kita diajak merenungkan 3 pengalaman rohani yang ditawarkan oleh kelahiran Yesus. Allah yang turun merendahkan diri, Allah yang mengundang kita duduk di sisi palungan, dan Allah yang mengajar kita untuk menerimanya seperti para gembala. Saudara-saudari, kita masuk ke dalam kisah Natal bukan hanya sebagai pembaca, tetapi sebagai saksi yang hadir bersama Maria, Yosef, dan para gembala. Maria dan Yosef harus meninggalkan kenyamanan rumah mereka, tempat tidur bayi yang sudah siap, keluarga yang menanti, semua harus ditinggalkan demi mentaati aturan sensus. Namun lebih dari itu, Sang Pencipta langit dan bumi juga meninggalkan rumahnya, tata surgawi, untuk masuk ke dunia ini sebagai manusia. Yesus datang bukan dengan kemegahan kaisar, bukan dengan kekuatan seorang raja dunia, tetapi sebagai seorang bayi yang tidak mengancam siapapun. Ia membuat dirinya kecil agar kita dapat mendekat tanpa rasa takut. Natal mengajak kita berhenti sejenak seperti penulis Injil hari ini, berdiam, bersyukur, dan membiarkan kekaguman mengalir. Betapa mudah kita melewati Natal tanpa merenungkan kerendahan hati Allah yang luar biasa ini. Maka hari ini mari kita berhenti sejenak, mengakui kasih Tuhan yang telah turun begitu jauh untuk menjumpai kita. Mari kita membayangkan gua kecil yang sederhana, gelap, berisi jerami dan hewan-hewan. Di sana Maria menatap putranya untuk pertama kalinya. Di sana Yosef menerima bayi itu ke dalam pelukannya. Dalam keningan itu surga dan bumi bersentuhan. Dalam doa yang lembut kita diundang masuk ke momen ini. Maria dan Yosef menggandeng tangan kita, membawa kita masuk ke misteri di mana Allah memberikan dirinya tanpa syarat. Yesus yang dibaringkan di palungan, tempat hewan makan, lahir di Betlehem, rumah roti. Ini bukan kebetulan. Natal sudah lebih dulu menubuatkan Ekaristi.
Dia yang lahir sebagai bayi kecil akan menjadi roti Allah bagi dunia. Di sisi palungan kita belajar apa artinya menjadi keluarga. Mengasihi berarti memberi diri. Maria memberi diri, Yosef memberi diri, Allah memberi dirinya kepada kita. Hari ini kita bertanya, apakah kita bersedia memberi diri kepada keluarga, komunitas, gereja, dan kepada Tuhan, seperti keluarga kudus memberi diri? Saudara-saudari, para gembala adalah orang yang tersisih, dianggap najis, tidak layak masuk ke bait Allah. Namun justru kepada mereka malaikat pertama kali menyampaikan kabar gembira. Tuhan selalu memulai dari orang yang dianggap tidak penting oleh dunia. Kita diajak berdiri bersama para gembala, mendengar malaikat berkata, "Jangan takut," dan melihat sukacita mereka berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan yang meluap. Tanda yang mereka terima bukanlah keagungan, bukan istana, bukan pakaian raja, bukan pasukan. Tanda itu adalah seorang bayi miskin dibungkus lampin berbaring di palungan. Itu tanda bagi para gembala, dan itu pun tanda bagi kita. Karena kita pun datang dengan kemiskinan kita, ketidaksempurnaan, luka, kegagalan, dan kerentanan. Yesus menerima kita apa adanya. Ia datang dalam kemiskinannya agar kita tidak malu dengan kemiskinan kita. Maka kita berdoa seperti para malaikat, kemuliaan bagi Allah. Pujian itu lahir bukan dari kekayaan duniawi, tetapi dari hati yang takjub menerima kasih yang begitu besar. Saudara-saudari, Natal mengajak kita berdiam dan mengagumi kerendahan hati Allah yang turun untuk didata sebagai manusia. Berlutut di sisi palungan, belajar memberi diri bersama Maria dan Yosef, belajar menerima Yesus seperti para gembala menerimanya dalam kemiskinan dan sukacita. Semoga pada hari Natal ini, hati kita menjadi palungan yang bersih dan terbuka tempat Yesus lahir kembali. Dan semoga kita pulang membawa damai, sukacita, dan kerendahan hati yang lahir dari perjumpaan dengan bayi Yesus di Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.